1 Juni 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Juni bertemakan Hukum Taurat dan Hari Sabat, Ujian Kesetiaan Ganda. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Hukum Taurat Tuhan. Ayat renungan Mazmur 119 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dari sejak awal pertentangan besar di surga, sudah menjadi tujuan iblis untuk membuangkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah, ia mengadakan pemberontakan melawan Pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari surga, ia meneruskan perjuangannya di dunia ini. Menipu manusia, dengan demikian menuntun mereka melanggar hukum Allah, adalah tujuan yang tetap diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus, atau dengan menolak salah satu ajarannya? Hasilnya sama saja. Ia yang mengabaikan satu bagian, melanggar seluruh hukum itu. Pengaruh dan teladannya ada pada pelanggaran. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, iblis telah memutarbalikkan doktrin-doktrin Alkitab. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya pada Alkitab. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dengan agama dongeng dan tradisi. Agen-agen yang akan bersatu melawan kebenaran dan keadilan dalam perjuangan ini sekarang sedang giat bekerja. Firman Allah yang kudus yang telah diturunkan kepada kita melalui penderitaan dan darah hampir tidak dihargai. Alkitab dapat dijangkau oleh semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang menerimanya sebagai penuntun hidup. Kefasikan merajalela sampai ke batas yang mengkhawatirkan, bukan saja di dunia, tetapi juga di dalam gereja. Banyak yang menyangkal doktrin-doktrin yang menjadi tiang-tiang kepercayaan Kristen. Fakta-fakta besar mengenai penciptaan sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis-penulis yang diilhami, kejatuhan manusia,
penyucian dan keabadian hukum Allah secara praktis ditolak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh sebagian besar yang mengaku sebagai Kristen. Ribuan orang yang menyombongkan diri atas hikmat dan kebebasan mereka menganggapnya sebagai kelemahan untuk menaruh keyakinan sepenuhnya kepada Alkitab. Mereka pikir itu sebagai bukti talenta dan pengetahuan yang tertinggi, bila mana mereka mengecam Alkitab dan menyangkal kebenarannya yang paling penting. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 612 dan 613. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, di awal bulan Juni, tanggal 1 ini Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu dalam Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Terima kasih untuk pekabaran hari ini, dan tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikuti akan firman Tuhan, yang setia mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam tiap langkah kehidupan kami, sehingga dengan demikian atas tuntunan-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita, oleh sebab langkah-langkah kami selalu mengikuti petunjuk-Mu dan atas pimpinan serta kuasa yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu Tuhan. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Hari Sabat sebagai Ujian. Salam sehat, Tuhan memberkati.